jua-jua, salam sehat untuk kita sekalian, para pelayan KKR dimanapun berada pada saat ini. Kita sampai di sermon kita untuk tanggal 8 Mei 2022. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10-17. Beginilah firman Tuhan. Saya akan bacakannya untuk kita sekalian. 1 Korintus 1 ayat 10-17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, para pelayan Tuhan, guru-guru KKR ya, dimanapun berada pada saat ini, kita mengucap syukur buat Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa melayani Tuhan melalui anak KKR dalam minggu ini tanggal 8 Mei 2022. Dan tema yang sampai bagi kita ini luar biasa, bisa mengajari kita secara pribadi, para pelayan Tuhan, dan juga bisa mengajak anak-anak kita, anak-anak KKR ini, supaya bisa lebih lagi menilai sesuatu, menilai perbedaan dari hal-hal yang positif. Ya, kalau kita perhatikan bahan kita hari ini, Paulus memberikan nasihat ataupun perintah, ataupun bisa dikatakan wejangan bagi jemaat yang ada di Korintus, karena Paulus mendengar bahwa ada perpecahan, ada perselisihan, ada perbedaan dalam segi pendapat, dalam ajaran tentang firman Tuhan bagi jemaat Korintus ini. Kenapa bisa terjadi perselisihan? Kenapa bisa terjadi perpecahan? Tentu saja ini semua latar belakangnya banyak ya. Ada banyak latar belakang yang menyebabkan mengapa terjadi perpecahan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di dalam jemaat Korintus ini. Salah satunya adalah karena situasi kota Korintus yang adalah sebagai pusat perdagangan pada saat itu. Kota Korintus adalah kota metropolitan, sehingga banyak sekali orang yang datang ke sana dalam berbagai-bagai pendapat ya, atau cara hidup yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, atau latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan maksud kami. Jadi ketika mereka datang ke kota Korintus, itu akan memberikan pengaruh bagi jemaat Korintus yang memang bisa bertemu dengan siapa saja, dari suku bangsa mana saja, karena kota mereka adalah kota persinggahan, kota pusat perdagangan, kota metropolitan pada saat itu. Kemudian selain karakter yang berbeda, suku yang berbeda, banyak orang yang mempengaruhi mereka, ternyata ada juga banyak aliran kepercayaan yang timbul pada saat itu, yang dibawa oleh orang-orang yang datang berkunjung ke kota Korintus ini. Banyak ajaran-ajaran yang datang, banyak pengaruh-pengaruh, aliran-aliran kepercayaan yang datang, sehingga ini menimbulkan ya paling tidak ada pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara jemaat yang ada pada saat itu.
Dan tanpa kita pungkiri lagi, ketika Korintus adalah kota metropolitan, kota pusat perdagangan, tentu saja gaya hidup mereka juga semakin hari semakin maju. Ya, gaya hidup semakin hari semakin maju dan membuat moralitas semakin menurun. Artinya apa? Perlakuan-perlakuan kasar, etika-etika hidup, bahkan kalau kita lihat masalah sosial kerap juga terjadi, contohnya perselingkuhan, korupsi, pertengkaran, dan lain sebagainya. Nah, semua inilah yang melatar belakangi mengapa terjadi perpecahan, perselisihan yang tidak bisa dihindarkan di jemaat Korintus ini. Nah, tapi yang Paulus lihat, kenapa dia bisa berbicara, kenapa dia memberikan nasihat, kenapa dia bisa kemudian mengarahkan kembali ya jemaat supaya bisa bersatu kembali meskipun ada perbedaan, meskipun ada banyak hal yang terjadi. Paulus katakan di sini harus ada yang diingat, yaitu apa? Dasar persaudaraan itu adalah Kristus. Ya, dasar persaudaraan itu adalah Kristus, sehingga di dalam menjalankan firman Tuhan, di dalam menjalankan bagaimana kita percaya kepada Tuhan, itu dasarnya adalah seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Nah, kalau kita lihat tema minggu yang lalu juga sehati sepikir ya. Persoalannya bukan supaya sama semua, bukan. Tapi justru di dalam perbedaan itu, di dalam perbedaan karakter, di dalam perbedaan pendapat, di dalam perbedaan mungkin ya soal kemajuan tadi, tapi yang paling penting adalah fokus terhadap dasarnya, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan juga dalam menjalankan perintah Tuhan itu harus seia sekata, sehati sepikir ya. Paulus menyebutkan demikian. Berita ini sampai kepada Paulus melalui keluarga Chloe ya, bahwa ada perselisihan yang terjadi di antara jemaat pada saat itu ya. Dan ketika Paulus tahu ya, intinya yang paling dasar yang Paulus lihat dari cerita keluarga Chloe ini, dan dia lihat apa sih sebenarnya dasarnya perselisihan yang ada di antara jemaat Korintus. Ternyata yang paling dilihat Paulus adalah masalah mengidolakan tokoh-tokoh tertentu ketika mengajar ya. Jadi Paulus bukan hanya melihat latar belakang tadi yang kita sebutkan dari awal, tapi Paulus melihat bahwa ternyata ini yang paling bisa membuat perpecahan ini adalah ketika kelompok-kelompok jemaat ini ya, ketika jemaat ini berkelompok dan kelompok-kelompok ini memiliki idola masing-masing mengenai pengajar-pengajar yang ada pada saat itu. Dan Paulus menyebutkan ada 4, yaitu dia katakan ada yang golongan Paulus, ada yang golongan Apolos, ada yang golongan Kefas atau Petrus ya, kemudian ada yang golongan Kristus. Dari keempat golongan ini Paulus menekankan tentang dirinya. Kalau kita lihat, ya kita akui bahwa Paulus adalah seorang yang handal dalam memberitakan firman Tuhan. Sama seperti Apolos juga adalah orang yang fasih berbicara dan mahir juga dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapapun yang dia ajak berbicara bisa menjadi percaya gitu ya kepada Tuhan. Dan justru kemudian ini membawa jemaat itu untuk mengidolakan, wah Apolos itu hebat sangat, atau Paulus luar biasa, atau Petrus yang semangatnya ya, Petrus yang semangatnya memberitakan firman Tuhan ternyata juga dinilai, dilihat oleh jemaat pada saat itu. Dia mengidolakan Kefas, mengidolakan Petrus, luar biasa, berapi-api semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Ada juga yang mengaku-ngaku golongan Kristus ya, padahal golongan Kristus ini kalau kita lihat adalah golongan yang membenarkan dirinya sendiri, tidak fokus kepada Kristus seutuhnya dalam
pengajarannya. Nah, Paulus menjelaskan, memberikan pengertian kepada jemaat pada saat itu, ya, supaya apa? Supaya bukan hanya mengidolakan, ya. Kita garis bawahi, bukan hanya mengidolakan tokoh-tokoh yang membawa pengajaran bagi jemaat ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita jemaat ini bisa terus hidup dalam dasarnya kepada Kristus tadi. Apapun atau siapapun tokoh yang mengajar, semuanya berbicara tentang Kristus yang menyelamatkan. Semuanya berbicara tentang Kristus yang mengampuni dosa. Semuanya berbicara tentang Kristus yang harusnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memperubahi lagu langkah dan juga kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Paulus menyebutkan, adakah Kristus yang bisa terbagi-bagi? Tentu tidak. Siapapun tokoh yang mengajar, siapapun yang memberitakan firman Tuhan itu berbicara tentang Kristus yang menyelamatkan, yang mengampuni, yang memberikan anugerah dan lain sebagainya, ya. Jadi Paulus berbicara tentang dirinya. Dia katakan, siapakah aku ini, gitu ya? Siapakah aku? Adakah aku membaptis kamu di dalam namaku? Tentu saja tidak. Paulus menyebutkan, tidak ada yang aku ingat selain, dia bilang tadi, ada beberapa orang yang dia baptis, memang dia yang membaptis, tapi atas dasar nama Yesus Kristus, ya. Keluarga Crispus, Gaius, dan juga tadi dia sebutkan itu keluarga Stefanus. Tapi inti dari apa yang dikatakan Paulus, aku membaptis, tidak ada aku membaptis kamu dalam namaku, tapi aku membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Artinya semua yang ada ini adalah untuk kemuliaan Kristus. Dia katakan di sini, sebab Kristus mengutus aku untuk memberitakan Injil. Dan itu pun dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Dia katakan bahwa kehadiran Paulus sebagai tokoh yang termasuk salah satu tokoh yang diidolakan pada saat itu adalah untuk memberitakan firman Tuhan, dan bukan hanya dengan hikmat perkataan, supaya tidak sia-sia salib, ya, salib Kristus itu. Artinya apa? Paulus menekankan bukan hanya dengan berkata-kata, tapi juga melalui sikap hidup, perbuatan, dan pertobatan yang mengikuti perkataan itu. Paulus bukan hanya memberitakan firman melalui perkataan, tapi justru ada buah-buah pertobatan, perubahan sikap hidup, etika yang lebih baik dalam dia mengajar. Nah, kalau kita perhatikan berarti ada beberapa hal yang diucapkan Paulus yang menjadi pedoman kita juga sebagai guru-guru KKR pada saat ini. Kami merefleksikan secara pribadi bahwa memang seringkali dalam kita mengajar atau dalam pelayanan kita, ya, dalam pelayanan kita sehari-hari atau dalam artinya yang mungkin kita rasakan juga atau kita alami ketika kita sudah berbicara, ketika kita sudah mengajar, kita merasa sudah selesai. Ya, aku toh sudah mengajar, aku toh sudah memberitakan firman Tuhan. Tapi kembali lagi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita mengajar, ternyata mereka, orang yang kita ajar itu bertumbuh bukan hanya dari apa yang terucap dalam mulut kita, tapi mereka juga bertumbuh dari apa yang kita teladankan bagi mereka, dari gaya hidup, sikap hidup kita. Nah, Paulus menekankan itu. Yang kedua, Paulus artinya tidak menitik beratkan pada tokoh-tokohnya. Golongan Paulus, golongan Apolos, Petrus atau Kepas atau golongan Kristus, bukan. Tapi pusat pemberitaan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Jadi boleh kita simpulkan pada kesempatan ini bahwa sebagai pelayan, sebagai guru-guru KKR, tentu dalam panggilan kita sebagai pelayan, panggilan kita sebagai guru juga harus sama seperti
Paulus ini ya. Artinya apa? Panggilan kita adalah kesetiaan kita dalam mengikutkan Tuhan. Kesetiaan kita untuk terus mengikut Tuhan. Meskipun banyak tantangannya, meskipun ada perbedaan-perbedaan antara kita dengan teman kita, meskipun mungkin kita merasa aku sebenarnya tidak mampu, tapi Paulus sebutkan tadi di sini, bukan hanya dari hikmat perkataan, tapi memberitakan firman Tuhan juga harus dari gaya hidup, etika hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan ini harus menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan atau tingkah laku kita ini, sikap hidup kita ini menjadi ikutan bagi anak-anak KKR yang kita ajar. Sebagai pelayan, mari kita lihat kembali kesetiaan kita, ya, mengikut Tuhan dalam panggilan ini. Kesetiaan kita untuk memberitakan firman Tuhan dengan benar, dengan dasar yang kuat, yaitu bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan hikmat kita, tapi dasar pemberitaan firman yang kita sampaikan adalah Kristus yang menyelamatkan. Nah, sebagai guru-guru KKR tentu mari kita lihat kesetiaan kita dalam panggilan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Yang selanjutnya sebagai guru-guru KKR kita juga harus, ya, yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ya. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan? Setiap orang pasti memiliki bidangnya masing-masing. Seperti Paulus, Apolos, Petrus, dan golongan-golongan yang lain, pasti mereka memiliki keunikan masing-masing. Pasti mereka memiliki pengikut yang mungkin mengidolakan mereka. Tapi bukan itu dasarnya, ya. Tapi bagaimana kita sebagai pelayan, sebagai guru KKR harus ini lebih kepada melakukan pelayanan ini yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, jadi bukan untuk aku yang paling hebat, aku yang golongan nanti anak-anak KKR ini mengidolakan aku, wah, aku luar biasa. Bukan hanya seperti itu, tapi apa yang bisa kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita, kita lakukan sebagai ucapan syukur kita, sebagai bentuk pelayanan kita kepada Kristus yang telah mengutus kita. Yang selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, tanpa kita sadari mungkin anak-anak KKR kita juga bisa mengidolakan kita, ya. Bisa mengidolakan kakak si A, mengidolakan kakak si B, mengidolakan kakak si C. Nah, ini juga boleh kita hindari. Artinya apa? Ketika kakak si A ngomong, dia dengar dengan baik karena itu idolanya. Tapi ketika yang B yang ngomong, dia tidak dengar. Oh, enggak kakakku, enggak idola aku yang ngomong gitu. Nah, kalau udah seperti itu, nah anak KKR ini harus kita arahkan. Memang ada yang kita idolakan, tapi mereka harus tetap kita bawa memiliki karakter pribadi yang mengenal Tuhan. Karakter yang mengenal Tuhan seperti apa? Tidak memandang orang lain, artinya menyudutkan orang lain. Tidak memandang orang lain rendah. Tidak memandang orang lain, ini yang paling hebat, ini yang enggak, membanding-bandingkan orang lain, tidak. Tapi ketika memiliki karakter Kristus dalam dirinya, mereka belajar menghargai apapun, ya, menghargai siapapun, meskipun itu berbeda, meskipun yang A lebih mantap, yang B mungkin lebih tidak seperti yang dia harapkan, tapi anak KKR ini bisa kita bawa supaya lebih menghargai, ya, menghargai orang tua, menghargai guru, menghargai teman, menghargai perbedaan. Demikian juga dalam lingkungan mereka, kehidupan mereka sehari-hari pasti ada yang berbeda tentang dirinya kepada orang lain, ya, dengan orang lain. Anak-anak KKR ini mari kita bawa supaya lebih menghargai orang lain, ya, menghargai temannya, menghargai sahabatnya. Mungkin masalah fisik, atau mungkin masalah agama juga yang berbeda, atau mungkin masalah suku yang berbeda, atau mungkin karakter yang berbeda. Banyak sekali yang berbeda, ya, dalam diri anak-anak KKR ini dengan temannya, dengan sahabatnya. Bukan hanya karena sama agamanya, sama cantiknya, sama fisiknya baru mereka mau berteman, enggak. Tapi dalam segala perbedaan yang ada, anak KKR ini kita ajak untuk bisa menghargai. Yang lebih utama adalah para pelayan KKR, guru-guru KKR harus terlebih dahulu menghargai sesamanya.
Ya, ini dalam ikatan persaudaraan yang kita jalin antara satu dengan yang lain, sama guru, sesama pelayan KKR, mari kita saling menghargai. Mungkin kita berbeda pendapat dengan teman kita, mungkin berbeda kreativitasnya, berbeda kemampuannya, berbeda wawasannya, berbeda karakternya, berbeda pekerjaannya sehari-hari, tapi sebagai pelayan KKR di dalam berbeda itu pasti ada yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya renungan kita hari ini ya, untuk bahan kita untuk minggu ini menguatkan kita secara pribadi terlebih dahulu sebagai guru KKR, supaya boleh lebih lagi setia ke dalam panggilan kita dan melakukan yang terbaik dalam diri kita, mengajak anak KKR kita untuk bisa mengidolakan Kristus dalam hidupnya, bukan tokoh-tokoh yang mengajar, tapi bagaimana mereka bisa melihat karakter Kristus dalam hidupnya, menjadikan pribadi mereka lebih menghargai sesama, orang tua, perbedaan-perbedaan yang ada. Dan yang paling utama dan yang paling penting adalah diri kita sebagai pengajar, bukan hikmat perkataan saja yang kita beritakan, tapi gaya hidup, tingkah laku kita, itulah juga menjadi pedoman yang boleh kita berikan. Karena supaya apa? Supaya salib Kristus, penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus yang Dia lakukan bagi kita tidak sia-sia. Nah, demikian ya saudara-saudara yang terkasih, untuk bahan pelayanan kita untuk tanggal 8 ini. Untuk tema-temanya, untuk anak balita, anak kecil, temanya yaitu berbeda ya, supaya anak bisa menjelaskan, menyebutkan ada banyak golongan ya, tadi ada banyak golongan yang ada di teks itu. Dan mungkin untuk anak balita ada alat peraga, misalnya gambar pelangi yang berbeda-beda gitu ya, gambar pelangi yang berbeda-beda, tapi ternyata menjadi indah untuk dilihat. Berarti perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan akhirnya menjadi sulit, bukan akhirnya menjadi jelek, tapi perbedaan itu akhirnya menjadi cantik, menjadi indah untuk dilihat. Itu untuk anak kecil dan anak balita ya. Untuk anak tanggung itu menjelaskan tentang, temanya tentang perbedaan, menjelaskan tentang apa akibat dari perbedaan ya. Kalau kita hanya fokusnya terhadap perbedaan, tentu hal-hal yang negatif yang ada kalau kita perhatikan tadi teks kita ini. Jadi anak tanggung juga boleh diajak untuk memberikan pendapatnya, komentarnya tentang perselisihan yang ada di Korinti. Ketika kita jelaskan bahan ini, tentu ada hal-hal yang ingin dia komentari, apa yang menyebabkan perbedaan itu, atau bisa dia lihat juga hal-hal yang positif dari perbedaan itu, dan juga menyatakan tekad melalui ungkapan ya. Untuk anak tanggung dia sebutkan di sini, menyatakan tekad menjadikan perbedaan menjadi kekuatan. Jadi anak-anak ini boleh kita bawa, misalnya ada perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sahabatnya, dengan temannya, mungkin agamanya yang berbeda, mungkin sifatnya yang berbeda, karakternya yang berbeda, atau apa yang berbeda antara dia dengan temannya, tapi perbedaan itu justru menjadi kekuatan untuk saling menguatkan, untuk saling mengisi, untuk saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya. Jadi aktivitasnya membuat opini tentang manfaat bertolong-tolongan juga dalam tema kita untuk anak tanggung. Dan untuk anak remaja ya, Tuhan menciptakan keberagaman. Jadi anak remaja diajak untuk bisa menjelaskan tema ini sesuai dengan teks. Artinya meskipun banyak perbedaan antara tokoh-tokoh tadi atau pendapat-pendapat yang berbeda di jemaat Korintus, tapi mereka bisa melihat bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maunya jangan hanya fokusnya terhadap nilai negatifnya saja, tapi bawalah anak-anak ini bisa melihat hal-hal yang positif. Terus kemudian memberi komentar terhadap perselisihan jemaat dalam bacaan remaja ya, yang bacaan remaja itu diambil dari Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Kemudian menjelaskan dampak perbedaan. Ini pasti anak remaja lebih mampu melihat bagaimana dampak-dampak perbedaan itu. Bisa sampai bertengkarkah?
Bisa sampai tidak menghargaikah atau menjauhikah satu dengan yang lain, dan banyak ya. Kemudian menyatakan tekad, menjadikan perbedaan menjadi kekuatan melalui medsos. Nah, ini untuk anak remaja diajak ketika dia memakai media sosialnya, itu bisa juga mereka ungkapkan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa menyatukan gitu ya, ketika kita bisa saling menghargai meskipun ada perbedaan, tetapi bisa dilihat nilai-nilai positifnya gitu. Dan tekad ini, komitmen ini bisa dinyatakan dari media sosial mereka masing-masing, apalagi dalam suasana lebaran seperti ini ya. Anak-anak remaja itu kalau memiliki teman yang berbeda agama misalnya, contohnya itu bisa juga mereka pakai memberitakan firman Tuhan melalui ungkapan mereka, menyatakan atau mengungkapkan selamat lebaran dan lain sebagainya. Jadi anak-anak remaja ini bisa lebih menyatakan tekadnya melalui aksi mereka ya, melalui media-media sosial yang ada di media sosial mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, biarlah dalam kehidupan kita, perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita boleh kita lihat menjadi satu kekuatan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun berbeda, kalau kita lihat dari cara pandang yang baik, cara pandang yang positif, itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, ras menjual-jual membantah Rina.